Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jacinta Nur Hidayah dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 244111117. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang topik yang sangat penting bagi kita semua. Perlunya menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern dengan berbagai krisis lingkungan yang kita hadapi, menerapkan gaya hidup berkelanjutan bukan lagi sekedar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap individu di planet ini. Gaya hidup berkelanjutan adalah pola hidup yang memenuhi kebutuhan kita saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis dalam kehidupan kita. Pertama, menerapkan gaya hidup berkelanjutan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Setiap hari, bumi kita menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi udara, dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan melakukan tindakan sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, atau menghemat energi di rumah, kita berkontribusi pada pengurangan masalah-masalah tersebut. Misalnya, dengan membawa botol minum sendiri, kita bisa mengurangi ratusan botol plastik yang berakhir di tempat pembuangan sampah atau lautan setiap tahunnya. Kedua, gaya hidup berkelanjutan sebenarnya bisa menghemat uang kita. Meskipun awalnya terlihat lebih mahal untuk berinvestasi pada produk ramah lingkungan, dalam jangka panjang kita bisa menghemat banyak biaya. Misalnya, menggunakan lampu LED memang lebih mahal di awal, tetapi bisa menghemat biaya listrik hingga 80% dan bertahan jauh lebih lama daripada lampu pijar tradisional. Begitu pula dengan menggunakan transportasi umum atau bersepeda yang jauh lebih ekonomis daripada menggunakan kendaraan pribadi setiap harinya. Ketiga, hidup berkelanjutan mendorong kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Mengonsumsi makanan lokal dan organik tidak hanya mengurangi jejak karbon dari transportasi pangan jarak jauh, tetapi juga memberikan nutrisi yang jauh lebih baik bagi tubuh kita. Berjalan kaki atau bersepeda sebagai alternatif transportasi membantu kita tetap aktif dan sehat. Mengurangi konsumsi daging juga terbukti menurunkan risiko berbagai penyakit kronis seperti jantung dan diabetes. Selain itu, gaya hidup berkelanjutan juga mengembangkan kesadaran sosial dan rasa komunitas. Ketika kita mulai peduli tentang dampak konsumsi kita terhadap lingkungan, kita juga menjadi lebih peka terhadap kondisi orang lain di sekitar kita. Praktik seperti berbagi barang, mendukung bisnis lokal, atau berpartisipasi dalam kegiatan komunitas lingkungan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitar kita dan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya. Lebih lanjut, menerapkan gaya hidup berkelanjutan mengajarkan nilai-nilai penting seperti kesederhanaan, kepedulian, dan tanggung jawab. Dalam dunia yang didorong oleh konsumerisme dan materialisme, oleh berkelanjutan mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali apa yang benar-benar kita butuhkan versus apa yang hanya kita inginkan. Ini membawa kepuasan yang lebih mendalam daripada sekedar mengumpulkan barang-barang materi. Yang tidak kalah penting, sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memiliki peran krusial dalam mempelopori perubahan ini. Kita dapat mulai dari langkah-langkah kecil di kampus seperti membawa tempat makan sendiri, mengurangi penggunaan kertas dengan digitalisasi catatan, atau mengorganisir kegiatan peduli lingkungan. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial dan pengetahuan kita untuk mengedukasi lebih banyak orang tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Tantangan terbesar dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan adalah mengubah kebiasaan dan pola pikir. Kita terbiasa dengan kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh gaya hidup modern yang sering tidak ramah lingkungan. Namun, perubahan tidak harus terjadi sekaligus. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, yang lambat laun akan membentuk kebiasaan baru yang lebih berkelanjutan. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya ingin menekankan bahwa gaya hidup berkelanjutan bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih baik setiap hari. Setiap tindakan kecil kita lakukan secara kolektif akan membawa dampak besar bagi planet ini.
Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal sederhana dalam keseharian kita. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kelangsungan hidup planet ini untuk generasi mendatang, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan bermakna untuk diri kita sendiri saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.